Hai, selamat datang kembali di channel Sebuah Tanda Tanya. Hari ini kita akan membahas tentang penyakit hipertensi. Guys, pernah nggak kalian mikir kenapa tiba-tiba nih banyak anak muda yang sekarang bilangnya aku kena darah tinggi, padahal dulu hipertensi itu identik sama orang tua. Ternyata baru-baru ini WHO bilang ada 1,4 miliar orang di dunia ini yang punya tekanan darah tinggi. Dan banyak dari mereka nggak sadar nih kalau kondisinya belum terkendali. Jadi di video ini kita bakal bahas tuntas semuanya. Oke, sekarang kita bahas dulu nih. Apa sih tekanan darah atau hipertensi itu? Jadi, tekanan darah itu adalah gaya dorong darah ke dinding pembuluh darah. Jadi kalau terlalu tinggi, lama-lama pembuluh darahnya jadi rusak. WHO bilang, hipertensi itu kalau tekanannya lebih besar dari 140 atau 90 mmHg dan diukur di 2 hari yang berbeda. Masalahnya nih, banyak orang nggak merasakan apa-apa, nggak ada gejala yang khas, sehingga sering terlambat tahunya. WHO baru meluncurkan Global Hypertension Report tahun 2025. Dan laporan itu menyebutkan bahwa dari 1,4 miliar orang yang dengan hipertensi, cuma sekitar 1 dari 5 orang yang tekanannya terkendali. Parahnya, setiap tahun hipertensi ini nggak terkendali dan menyebabkan lebih dari 10 juta kematian di seluruh dunia. Jadi, ini bukan isu kecil lagi, tapi ini krisis kesehatan global. Terus kenapa banyak yang punya hipertensi tapi nggak terkendali? Jadi beberapa alasannya, adanya obat-obatan yang disarankan ini sering nggak tersedia di fasilitas kesehatan masyarakat. Kurangnya kesadaran dan screening rutin. Jadi banyak orang ini nggak cek tekanan darahnya. Gaya hidup yang nggak sehat, seperti makan asin, stres, dan kurang gerak. Serta regulasi dan kebijakan kesehatan yang kurang agresif di banyak negara berkembang nih, seperti Indonesia salah satunya. Jadi, walau kita tahu teoritisnya dan cara mencegahnya, tapi implementasi dan aksesnya yang sering kali lebih berat. Bagusnya, ada juga data Indonesia. Penelitian nasional oleh Riskendas menunjukkan prevalensi hipertensi di kalangan dewasa muda, yaitu usia 26-35, itu sekitar 4,1%. Dalam penelitian itu, faktor yang berhubungan dengan hipertensi di usia muda ini meliputi yaitu kelebihan berat badan, mengonsumsi makanan instan tinggi garam, diabetes, masalah kesehatan mental seperti stres, kecemasan. Dan di sini, status pendidikan dan pekerjaan juga ikut bermain. Jadi, jangan kira anak muda bebas ya dari resiko hipertensi. Ada juga berita terbaru nih, ada obat baru bernama Baxdrostat yang diklaim bisa bantu tekanan darah yang sulit diatur. Dalam uji klinisnya, pasien yang sebelumnya obatnya ini nggak maksimal, setelah dibantu dengan Baxdrostat, jadi tekanan sistoliknya turun sekitar 9-10 mmHg dibandingkan kelompok placebo. Jadi, ini jadi potensi besar nih kalau nanti obat ini benar-benar bisa diakses luas. Tapi tentu aja perlu waktu, regulasi, dan studi lanjutannya. Kalau hipertensi ini dibiarkan begitu aja, resikonya bukan main. Di antaranya terkena serangan jantung dan stroke, gagal ginjal, kerusakan pembuluh darah dan mata, bahkan bisa mempercepat kematian dini. WHO dan organisasi kesehatan menyebut hipertensi ini sebagai salah satu penyebab kematian terbesar yang bisa dicegah. Jadi, ini benar-benar bukan hal yang remeh. Oke, sekarang yang paling penting nih, gimana cara kita
supaya nggak kena atau supaya tetap terkendali. Jadi, beberapa langkah efektifnya ini kurangi garam dan makanan olahan, seperti sosis dan sebagainya. Kemudian, kita juga harus rajin berolahraga, minimal 30 menit per hari. Tidur cukup dan kurangi stres. Dan jangan lupa nih, cek tekanan darah rutin. Misalnya di puskesmas, kalau punya tensimeter sendiri ini lebih bagus. Jangan lupa ikut petunjuk dokter kalau disuruh minum obat. Dan kita juga harus memantau konsumsi gula, alkohol, dan berat badan. Semua ini mungkin kedengaran sederhana, tapi konsistensinya yang susah. Oke teman-teman, kita udah bahas banyak nih dari definisi, data global dan Indonesia, terobosan terbaru obatnya, hingga hal yang bisa kita lakukan sehari-hari. Intinya, tekanan darah tinggi itu nyata, bisa menyerang siapa aja dan banyak orang nggak sadar. Tapi kabar baiknya, kita punya kendali lewat gaya hidup sehat dan kesadaran diri. Jadi, jangan anggap enteng. Mulai hari ini, sayangi tubuhmu. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kita ingin berdiskusi lebih lanjut, jangan lupa tinggalkan komen di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share. Bye-bye.